baik bagi Tuhan. Ya Tuhan, sebuah kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini lebih daripada 2 orang. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sementara kami membaca, merenungkan dan mendengar firman-Mu. Dan penjelasannya biarlah Tuhan Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami akan mengajari kami melampaui daripada apa yang sedang kami pikirkan, bahkan membawa kami lebih lagi dalam pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Untuk itu beri kepada kami roh hikmat, roh pengertian, dan roh wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Buka mata kami agar kami dapat melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan tentukan bagi setiap kami orang-orang kudus-Mu, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya. Pulang dari tempat ini kami membawa pesan Tuhan yang Tuhan tulis dalam setiap loh hati kami, yang Kau meteraikan dengan Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kita yang percaya dan antusias berkata, amin. Shalom, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan beberapa bagian, dan saya percaya saudara nanti akan mengikuti di dalam PPT saya. Saya memberikan judul cermin yang retak, katakan cermin yang retak. Saudara-saudara, setiap hari kita pasti, saya percaya saudara pasti melihat cermin. Bahkan setiap orang memiliki cermin, baik itu di ruangan, di rumah, bahkan kalau saudara cek setiap dompet para wanita, di sana Anda akan temukan ada cermin gitu ya. Rasanya cermin itu sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi setiap orang, khususnya untuk wanita. Nah, saudara-saudara, bayangkan apabila saudara dan saya memiliki cermin yang pecah, yang retak. Saudara akan, wajah saudara dan saya akan tidak lagi kelihatan utuh, tetapi mungkin merot-merot atau terpecah-pecah. Nah, saya ingin mengajak saudara pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Dan biarlah ini saya ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Paulus. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, dikatakan semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kata contoh itu dikutip kembali ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Di dalam ayat 11 bahkan Paulus menekankan kata contoh ini dalam konteks zaman akhir. Nah, saudara, di dalam ayat ini saudara akan menemukan bagaimana supaya saudara dan saya sebenarnya dikatakan memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18, kalau saudara membaca kitab saudara kita akan baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, Paulus begitu luar biasa memberikan sebuah identitas dalam kehidupan Anda dan saya, orang yang lahir baru, maka orang itu sebenarnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hidup Anda sampai hari ini, saudara dan saya sudah mencerminkan akan sesuatu yang jernih, yang memantulkan, yang utuh, atau cermin yang retak? Apa yang saudara dan saya sembunyikan di balik senyum saudara pada hari ini? Apakah ada retakan kecil di dalam kehidupan kita
yang tidak terlihat orang lain, dan itu saudara tutup itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengetahui dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan sepertinya senyum. Kita begitu ramah satu dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya begitu banyak orang menemukan dalam hatinya ada keretakan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada sore hari ini saudara dan saya ajak Anda, apakah cermin dalam hidup kita ini sedang retak, sedang utuh, atau sedang begitu kabur karena begitu kotor? Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa sejarah orang Israel adalah diangkat oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengoreksi. Tetapi kabar baiknya pada sore hari ini adalah cermin yang retak itu, di mana ada teladan yang sempurna, yaitu adalah Kristus. Untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara membuka dalam 1 Korintus pasal 10. Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 10, di mana saya kutip di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-11 tadi, saudara dikatakan kata, saya ambil hanya untuk dasar saja, kata contoh di sini dari kata adalah tupos. Ini adalah istilah Yunani yang dipakai oleh Paulus, sebuah diksi kata untuk menolong saudara dan saya menggambarkan sejauh mana kehidupan seseorang ini. Nah, sebenarnya kata ini dari kata tupos tadi, yaitu artinya bekas pukulan. Jadi bekas pukulan yang mungkin saudara di rumah ada papan atau apa, saudara mungkin memukul dengan palu, dan di situ bekas pukulan palu itu juga artinya adalah tupos. Atau ketika saudara sebagai seorang desainer misalnya, sebagai seorang penjahit, biasanya namanya adalah pola. Nah, itu kata contoh di sini, tupos itu artinya pola. Ketika ada orang yang menjahit kepada saudara, ya tinggal menyiapkan, saudara ambil akan pola itu, kemudian tinggal menyesuaikan akan besar atau kecilnya daripada tubuh seseorang, tetapi saudara menggunakan akan pola itu. Saudara-saudara, inilah bagaimana pola yang dipakai Tuhan dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan orang Israel itu diangkat oleh Tuhan sebagai pola, sebagai seperti bekas pukulan, supaya saudara dan saya diingatkan ke dalam kehidupan kita. Israel di padang gurun perjalanan itu dikatakan seperti cermin yang retak. Walau pecah karena dosa mereka, tetapi dikatakan tetap memantulkan wajah kita hari ini. Saya ingin mengajak saudara ada 3 poin untuk mempelajari tentang 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama yang cukup panjang ini. Yang pertama saudara, teks di dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah sebuah peringatan, katakan peringatan. Ini peringatan karena retakan karena dosa. Saya akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat 10 berkata demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 diulang kembali. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, sebagai pola, sebagai tupos itu. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir
telah tiba. Saudara-saudara, ayat 6 sampai ayat yang ke-10, saudara-saudara, bagaimana Tuhan mengajar Anda dan saya. Orang Israel itu punya keinginan yang jahat. Ada penyembahan berhala, ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Namun juga mereka menyembah berhala. Mereka diberkati dengan emas yang dapat kemurahan dari orang-orang Mesir. Tetapi ternyata emas yang mereka dapatkan itu menjadi lembu emas. Mereka lebih dekat dengan apa yang bersifat visual dibandingkan Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka ingin seperti penyembah-penyembah dewa yang lain, seperti dewa-dewa yang lain yang jelas ada patungnya, dan mereka ingin seperti itu. Mereka hidup dengan kawin dengan bangsa-bangsa yang lain, percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Sekalipun mereka dalam perjalanan mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka hidup mana Tuhan? Mereka bersungut-sungut dalam kehidupan perjalanan mereka. Sekalipun mereka mengalami mujizat yang luar biasa di Mesir. Tetapi itu tidak menjadi jaminan mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka berkata, memangnya di Mesir tidak ada kuburan. Memangnya Engkau Musa membawa kami mati di padang gurun ini. Begitu banyak, saudara. Paulus mengingatkan bahwa umat Israel sudah mengalami berkat besar keluar dari Mesir. Tetapi ternyata itu tidak memberikan jaminan. Saya percaya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ini. Dan kalau saudara baca kitab Keluaran, ternyata menjadi pengajaran untuk Anda dan saya. Orang yang mengalami mujizat ternyata tidak menjadi jaminan orang itu untuk tetap setia. Kurang apa mereka mengalami mujizat? 10 mujizat di Mesir. Bagaimana mereka mengalami situasi yang wow, luar biasa. Tapi rupanya mujizat yang mereka alami itu ternyata mengajar kita itu tidak menjamin orang untuk tetap setia dengan Tuhan. Mereka mati di padang gurun. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, Tuhan pernah berkata, aku membuat engkau lapar, terbatas dengan mana yang ada tiap hari. Supaya kamu hidup bukan dari roti saja, tetapi supaya kamu hidup dengan setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Betapa banyak dalam kehidupan kita orang Kristen sekarang, cari mujizat, ngoyak mujizat di mana-mana. Bagi saya mujizat itu perlu. Amin. Saudara dan saya membutuhkan mujizat. Kita membutuhkan mujizat. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami mujizat di awal itu. Setelah saudara kenal Tuhan, melalui mujizat, sebuah perjumpaan dengan Tuhan dengan mujizat Tuhan. Ternyata selanjutnya saudara dan saya untuk belajar bukan menuntut mujizat lagi, tetapi berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi akan dapur api itu, dia tidak minta mujizat Tuhan. Tuhan, tolong tuh api itu padam. Menurut saya kita semua percaya pasti Tuhan bisa ya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Ketika dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, Raja, seandainya Tuhan menolong saya, saat ini dia bisa. Tetapi seandainya tidak, gitu ya, aku tidak akan menyembah Baal itu. Kalau dengan bahasa saya, Tuhan, kalau hari ini saya sedang menghadapi masalah, persoalan, Engkau bisa menolong saya. Membalikan keadaan bisa. Tetapi seandainya tidak terjadi mujizat, aku akan tetap percaya. Bisakah hidup saudara dan saya mengalami seperti ini? Dan ternyata ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam api, dapur api itu, orang yang membawa itu mati kepanasan.
Tetapi ternyata bahwa mujizat itu mengikuti, katakan mengikuti. Mujizat itu mengikuti akan Sadrak, Mesak, Abednego karena dia punya komitmen akan janji Tuhan. Dia komitmen akan kesetiaan dia dengan Tuhan. Biarlah pada sore hari ini mungkin saudara menghadapi pergumulan-pergumulan dalam saudara dan memang Anda membutuhkan mujizat. Tapi mari kita belajar dari 1 Korintus pasal 10 ini. Bisakah kita sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan, Engkau bisa tolong selesaikan masalahku bulan ini, minggu ini, hari ini, bahkan jam ini. Tetapi seandainya tidak, aku akan tetap percaya. Karena firman-Mu berkata, bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara bisa mengutip, saudara bisa mendeklarasikan akan Filipi. Allahku mencukupi segala keperluanku. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kadang Tuhan menanti akan hal ini dalam kehidupan saudara dan saya. Umat Israel sudah mengalami berkat besar, namun tetap jatuh. Retakan itu bukan karena kurangnya berkat Allah, saudara, tetapi karena hati yang memberontak. Biarlah dalam kehidupan saudara dan saya tidak mengabaikan teguran koreksi dalam kehidupan kita. Saya mengutip sebuah kisah mengenai sebuah desa yang dikelilingi dengan sawah yang luas, masyarakatnya hidup dengan kemakmuran yang luar biasa. Karena di dalam desa itu ada sebuah bendungan besar. Dan bendungan itu dapat mengairi akan seluruh irigasi, bukan saja desa tapi seluruh kecamatan, bahkan di kota. Mereka hidup dengan kemakmuran bertahun-tahun karena bendungan yang besar ini. Tetapi suatu saat penduduk melihat akan ada retakan di dalam bendungan ini. Orang berkata, wah sudah biasa. Ya. Tapi sampai singkat cerita, sampai suatu saat hujan yang terus intensitas, terus menerus. Bukannya sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sampai 2 minggu. Memang cuacanya tidak memungkinkan seperti biasanya. Dan ternyata di suatu malam, saudara, di tengah-tengah situasi penduduk sedang tertidur lelap di hujan itu. Sebuah ledakan yang luar biasa, duar. Orang-orang terbangun. Ketika keluar dari rumah, ternyata begitu banyak orang terseret akan ada jebol, bendungan jebol itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, Tuhan menegur dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menjadikan itu sebuah peringatan dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, saya mengutip kata peringatan sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Nah, kata peringatan itu dari kata notesia. Secara sederhana ini sebuah dasar, tetapi dari notesia itu dari 2 kata, yaitu nous dan titemi. Nous itu adalah pikiran, akal budi, hati nurani. Namun titemi itu adalah menaruh, meletakkan. Jadi Tuhan pakai Paulus menggunakan kata-kata ini, pilihan kata, contoh untuk memperingatkan. Jadi Paulus menggunakan ini yaitu seperti Paulus menggunakan kisah orang-orang Israel dalam padang gurun itu untuk diletakkan dalam pikiran orang-orang Kristen di Korintus. Ingat ya, perjalanan orang Israel ini seperti ditaruh dalam pikiran mereka untuk memberikan contoh, untuk memperingatkan. Seperti meletakkan sesuatu di dalam pikirannya. Saya punya 2 cucu. Yang satu cucu yang pertama saya sudah kira-kira 3,5 tahun. Dan bagaimana saya meletakkan pikiran dalam hidup dia. Kalau makan, duduk. Ada waktu bermain. Ada waktu di mana jalan-jalan. Tetapi pada waktu makan, kamu duduk. Dan ya sekali 2 kali dia tahan, tapi setelah itu dia akan berjalan kembali. Saya terus menerus, firman Tuhan berkata berulang-ulang. Ketika saya katakan kepada cucu saya Elior,
kamu makan, duduk, selesai. Setelah selesai kamu boleh bermain. 1 menit, 2 menit, dia akan cari lagi. Mungkin saya juga sama dengan dia ketika bermain, kemudian begitu banyak di mana-mana, saya harus memanggil dia. Kalau memang ini tidak diambil mainan ini, maka yang Pak akan ambil mainan ini dan akan membawa ini ke atas. Dia keberatan. Kalau kamu keberatan, sekarang ditata ulang. Itu berulang-ulang. Ketika saya ngomong seperti ini, saya menaruh pikiran supaya ketika makan dia duduk, supaya pada waktu setelah bermain dia menyelesaikan kembali. Nah, kata notesia yang dipakai oleh Paulus seperti itu. Jadi 1 Korintus pasal 10 yang ditulis oleh Paulus dalam ayat 1 sampai ayat selanjutnya itu ditaruh dalam pikiran gereja di Korintus. Ingat ya, Paulus sedang meletakkan sesuatu di dalam pikiran orang-orang Korintus ini. Nah, kata notesia itu diambil oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal 6 misalnya. Ayat 4, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Kata nasihat itu juga sama notesia. Yaitu Paulus mengarah supaya mendidik, membentuk hati anak-anak. Di dalam Titus pasal 3 ayat 10 juga sama. Notesia, yaitu nasihatilah seorang bidat. Dikoreksi seorang bidat itu untuk dibawa kepada pemulihan. Kata notesia itu juga dipakai dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 28. Kami memberitakan dia, menasihati, tauntes, tiap orang secara pada waktu konseling, pastoral. Di dalam kitab Kolose diajar, dinasihati, ditaruh akan pikiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, jadi dalam kata notesia ini memberikan 2 hal. Yaitu yang pertama, peringatan agar jangan jatuh ke dalam dosa, supaya ingat akan kisah orang-orang Israel di padang gurun itu. Namun yang kedua, itu ada sebuah pengajaran yang bersifat penggembalaan, bersifat pastoral. Ketika ada orang-orang yang menghadapi cermin yang retak, orang-orang yang jatuh, diingatkan kembali kepada mereka. Saudara-saudara, saya percaya nuansa 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Paulus tidak sekedar berkata, lihat Israel jatuh. Tapi dia berkata, awas, jangan ikut jatuh. Ia berkata, kisah ini ditulis untuk membentuk pikiran rohani kita pada saat ini. Supaya saudara dan saya diarahkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti orang Korintus. Sore ini juga bukan untuk menakut-nakuti saudara dan saya, melainkan menolong jemaat membentuk cara berpikir baru, mindset rohani dalam kehidupannya, supaya mereka waspada, supaya mereka rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu ketika Paulus berkata tentang sejarah orang Israel, kata notesia ini, ia sedang berkata, belajarlah dari retakan mereka, cermin yang retak itu. Dan jangan diulang kembali kesalahan itu untuk di dalam hidup saudara dan saya saat ini. Jadi peringatan di sini bukan ancaman yang menakutkan, melainkan sebuah teguran secara penggembalaan tentang kasih Allah untuk saudara dan saya. Seperti seorang tua dengan anaknya. Dalam kesempatan saat ini saudara, mengapa saudara dan saya pada sore ini, mari kita akan kembali 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai selanjutnya ini menjadi peringatan. Namun poin yang kedua ini jadi refleksi, katakan refleksi. Sebagai refleksi bahwa cermin itu memantulkan wajah kita. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 tadi dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, Paulus tidak hanya sekedar menceritakan tentang kisah perjalanan orang Israel,
orang Israel. Tetapi cermin dari orang Israel yang retak ini sebenarnya memantulkan wajah orang-orang Korintus. Mengapa Paulus menggunakan akan kisah ini tidak di gereja Kolose, tidak di Efesus, tidak ada di gereja Galatia, tetapi di dalam gereja Korintus. Karena saya percaya saudara membaca seluruh kitab Korintus, pasal 1 Korintus dan pasal 2 Korintus, saudara akan menemukan begitu banyak kehidupan gereja di Korintus. Memang mereka itu karunia-Nya jalan luar biasa. Tapi hidupnya dosa juga jalan. Saya itu kadang mikir ya, apa hubungan karunia dengan dosa? Karakter. Suatu saat saya membaca sebuah buku, ditulis oleh almarhum Pendeta Yongki Cho. Dia menggambarkan bagus sekali ya, bahwa ketika orang itu mengalami karunia yang luar biasa, hidup di dalam Tuhan, memang itu seperti kehidupan Anda punya mobil yang dinyalakan hidup dan saudara dengan punya kecepatan yang luar biasa. Tetapi ketika orang itu tidak mengelola hidupnya, dia tidak mengizinkan Roh Kudus, tidak mengizinkan sahabat temannya mengoreksi dalam hidup dia, dan dia hidupnya betul-betul seakan-akan independen dan tidak mau disentuh orang lain, padahal dia hidup dalam dosa. Itu seperti mobil yang kenceng tadi, kemudian kontaknya dimatikan, cetik. Memang momentumnya masih berjalan, karunia masih berjalan. Wah, mujizat masih terjadi dalam hidup mereka, pelayanan mereka. Tetapi rupanya itu momentumnya suatu saat akan berhenti. Bagi saya cukup, bagus menolong. Mungkin di antara kita juga sama, aku hidup dalam dosa, tetap jalan pelayanan luar biasa. Saya diingatkan akan kisah bagaimana pengalaman Benny Hinn pada waktu di Afrika. Wah, dia begitu luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Sampai suatu saat dia mendapat sebuah mimpi, dan dalam mimpi itu dia seperti menghadap Tuhan, kemudian orang-orang berbaris. Ketika orang itu berkenan, maka ada musik yang bagus luar biasa. Oh, berarti itu berkenan bagi Tuhan dan dia masuk. Tetapi ketika hidup seseorang tidak hidupnya benar, itu musiknya lain, mengerikan. Satu demi satu, dan hamba Tuhan ini pada akhirnya dia sadar tentang hidup dia. Dan pada waktu dia mau sampai ke sana, dia terbangun. Kisah itu bagi saya menarik, mengingatkan kurang apa. Dia menyadari, ya saya tetap melayani luar biasa, masih mujizat terjadi. Dan kita tahu kisah itu. Saudara-saudara, untuk itu pada kesempatan saat ini, mari kita akan jadikan sebuah refleksi. Kita ke gereja itu seperti masuk ke ronsen, dan di foto ronsen, dan foto itu kemudian di ronsen akan diberikan kepada saudara. Seorang pasien datang ke dokter, kemudian diberi ronsen, dan gambar itu tidak menipu apakah paru-paru saudara sehat atau tidak. Dalam kehidupan saudara dan saya juga sama. Untuk itu saudara, pada kesempatan saat ini, mari izinkan yang pertama, jadikan 1 Korintus pasal 10 ini poin yang pertama, sebuah peringatan bagi kita. Adakah sesuatu yang retak dalam kehidupan kita yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saudara tahu dalam kehidupan saudara. Dan biarlah ini menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang poin yang ketiga adalah ada harapan yang luar biasa. Ternyata di dalam 1 Korintus pasal 10
Tuhan memberikan harapan. Allah setia menyediakan jalan keluar. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Saya percaya ayat ini menjadi harapan bagi gereja di Korintus. Ketika dia ditunjukkan nih loh, orang-orang Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Kurang apa mujizat? Kurang apa mereka tanpa mencangkul Tuhan sediakan mana tiap hari. Mereka tidak perlu memotong akan hewan mereka. Tuhan sediakan akan apa? Burung puyuh yang luar biasa. Sampai mereka benar-benar keloloten kira-kira kayak gitu. Kurang apa? Tetapi orang yang alami mujizat, yang dilingkupi mujizat itu, ternyata tidak menjamin orang itu mencapai destiny mereka, mencapai tanah perjanjian. Untuk itulah diangkat kisah ini kepada gereja Korintus yang penuh dengan karunia, penuh dengan orang-orang yang hebat. Untuk apa? Pertama, untuk menjadi sebuah refleksi. Untuk pertama memberi peringatan. Yang kedua untuk supaya mereka refleksi. Nih loh, hidupmu mungkin wow luar biasa. Tapi mujizat itu bukanlah jaminan untuk mencapai. Namun yang ketiga dikatakan, mungkin hidupmu saat ini sedang menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi sebuah trouble dalam hidupmu. Tapi Tuhan berkata lewat Paulus ini, pencobaan itu apa? Biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan apa? Jalan keluar. Ayat 13 ini pencobaan dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Retakan itu istilahnya bukanlah sebuah akhir. Katakan retakan bukanlah akhir. Meski orang Israel gagal, Paulus menutup dengan nada pengharapan. Allah tetap menyediakan kasih karunia. Harapan kita bukan pada kekuatan diri, melainkan kepada siapa? Kesetiaan Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah harapan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara hari ini. Apakah saudara, Pak, saya sedang menghadapi masalah yang salah satu di antaranya daripada orang-orang Israel ini. Tetapi pada malam hari ini, saudara, Tuhan memberikan sebuah harapan untuk Anda dan saya. Untuk tetap berjalan dalam kasih kesetiaan Tuhan. Saya punya anggota jemaat. Saya baru tahu ibu ini orang yang pendiam. Suatu saat ada retreat, dia ikut retreat, kemudian dia kesaksian. Saya baru tahu bahwa ibu ini bagaimana hidupnya menghadapi masalah yang sangat berat. Dia menghadapi KDRT, bukan saja secara verbal, kata-kata, tapi juga dengan pukulan. Sampai suatu saat dia hanya membawa hidupnya dengan Tuhan. Saya baru tahu kalau dia tidak ke gereja itu berarti wajahnya mungkin ada lebam. Tapi ibu ini membawa hidupnya dengan Tuhan. Kemudian dia kesaksian, suami saya ini dengan peristiwa itu membuat saya kehilangan usaha saya miliaran rupiah katanya. Oh, saya baru kaget, ternyata usahanya sampai level miliar. Saya kehilangan, memang saya kadang lihat dia itu kadang beli tanah baru, rumah baru, anaknya diberi rumah satu-satu. Oh ternyata memang usahanya itu apa? Berhasil. Tapi saya perhatikan, kalau dia naik, turun. Naik, turun. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa itu yang dia berkata membuat saya seperti ini. Karena hubungan suami istri.
Sampai akhirnya saudara-saudara bangkrut. Dalam kebangkrutan itu, kembali dia ingat 1 Korintus 10 ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan, pernah saya sampaikan, orang kaya dan miskin itu bertemu karena Tuhan. Dia pegang itu, dan betul, dia dipertemukan. Dia hanya dapatkan, saya tanya, Bu, titik baliknya di mana? Ketika saya dalam menangis, Pak. Ketika saya sedang enggak tahu. Bahkan dia berkata kepada teman-teman, saya itu maaf tidak bisa ngomong dengan Bapak Ibu sekalian. Karena saya malu. Kalau saya menceritakan kepada ibu-ibu, karena itu sama dengan saya itu mempermalukan diri saya. Menceritakan suami saya, seperti itu, malu. Jadi dia tidak pernah sharing dengan orang lain. Karena kalau diomongkan, dia sangat malu sekali. Kecuali dia bawa dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menolong dia. Dipertemukan orang. Wes pakai ini. Nih pakai aja dulu. Dan saudara-saudara yang dulunya berkata, suaminya itu, alah kowe iki isone apa gitu ya. Dia enggak, benar-benar bagi saya ini luar biasa, ibu ini, wanita ini. Ibu rumah tangga ini. Sampai suatu saat Tuhan menolong memulihkan dia. Dia ngomong be suaminya, kok kalau aku boleh hidup lagi ya, aku kok enggak mau milih kamu sebagai suamiku. Saya enggak tahu di sini ada enggak ya. Dia ngomong, kok seandainya aku diizinkan lagi, balik lagi. Aku kok tidak akan memilih kamu sebagai apa? Suamiku. Ketika saya dengar seperti itu, betapa dalamnya luka di dalam kehidupan dia. Suaminya nangis. Mosok tau? Iya. Saya agak sedikit kepo ya, tanya, karena bagi saya menarik ini. Bu, titik baliknya di mana? Oh ya Pak, ketika dalam seperti itu, Tuhan tuh ingatkan firman Tuhan, kasih mula-mula. Dia dengar firman, kasih mula-mula gitu. Saya enggak tahu itu mungkin istilahnya impresi ya. Dia tidak mendengar audible langsung, tapi ada hatinya dia nangkap, kasih mula-mula. Jadi dia melayani suami yang kayak begitu, pokoknya melayani. Kopi siap, nasi goreng siap, mau jam pokoknya siap tanpa apa, ada komplain. Hanya cukup itu Bu? Iya Pak. Ketika saya mendapatkan akan kasih mula-mula itu, saya melakukan seperti apa yang pernah saya alami perjumpaan dengan dia pertama kali. Ketika kami menjadi pengantin yang baru, kami melakukan, terus ingat itu Pak, saya perlakukan itu. Dan rupanya dengan seperti itu, membuat usaha mulai bergerak. Sampai suatu saat setelah semua selesai dikatakan, kowe iki bener bujuk, pinter banget. Karena sebelumnya itu istilah goblok lah, itu sudah biasa harian. Tetapi sejak saat itu ketika Tuhan melihat hati dia, mengalami sebuah pemulihan yang retak sekalipun, tetapi itu sungguh-sungguh dia melihat Tuhan memulihkan dalam kehidupan dia. Kasih mula-mula itu membuat saat ini saya melihat Tuhan memberkati dia. Ketika saya ingat kisah ibu ini, saya diingatkan mengenai kisah tentang budaya Jepang, yaitu kintsugi Jepang. Saudara. Kintsugi itu sebenarnya artinya adalah sambungan emas. Ini seni tradisional Jepang yang memperbaiki keramik yang pecah. Saudara akan lihat bagaimana asal-usulnya kalau saudara mengutip searching itu. Ternyata pada abad 15 sekitar tahun 1400-an saudara, ketika seorang shogun atau seorang jenderal itu yang bernama Ashikaga Yoshimasa, dia mendapatkan hadiah dari Tiongkok mengenai tentang apa namanya, yaitu cangkir. Bisa lihat tunjukin gambarnya itu. Cangkir itu
ternyata pecah. Ketika cangkir ini pecah, dia kumpulkan cangkir ini, kemudian dia bawa kepada di Tiongkok ahlinya di sana untuk diperbaiki karena begitu indahnya, itu adalah barang yang berharga. Ternyata bahwa ketika dibawa kembali kepada shogun ini, Ashikaga ini, ternyata itu tidak sungguh-sungguh membuat dia puas. Maka dia kumpulkan akan para ahli keramik itu yang ada di Jepang, dikumpulkan, dan ketika dikumpulkan, maka bisakah kamu memperbaiki akan apakah tadi mangkok atau ya mangkok lah. Dan ada seorang yang menggunakan akan teknik dikatakan teknik urus ini, yaitu urusi itu adalah sejenis pohon. Kemudian dibuatlah akan mangkok tadi, kemudian ditaburi dengan emas. Dan ketika hasilnya begitu luar biasa dan diberikanlah kepada akan Shogun Ashikaga ini. Dia merasa puas, wow luar biasa. Dan sejak saat itu akan tradisi budaya kintsugi itu begitu sangat berkembang di Jepang. Dan tidak ada gelas, cangkir, mangkok yang pecah dibuang ke sampah. Tetapi dibawa kepada tukang ahlinya dan ternyata mangkok, cangkir, guci yang pecah itu di tangan ahli seorang kintsugi itu menjadi harganya begitu lebih mahal dibandingkan akan yang biasa. Coba saudara, saya ingin mengajak saudara mengakhiri dalam kesempatan saat ini. Saya percaya di dalam kehidupan kita ada hidup kita yang sisi yang mungkin pernah mengalami pecah, mengalami situasi hancur. Ibu yang saya ceritakan tadi, itu jadi berkat untuk keluarga-keluarga yang menghadapi masalah. Ketika menghadapi KDRT, apa sikap mereka? Bagaimana mereka dipulihkan? Saya percaya dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang hidupnya pernah menghadapi situasi yang bukan saja retak, mungkin pecah. Bisakah kita membawa keretakan hati kita, cermin hidup kita yang pecah ini, dibawa kepada Tuhan? Saya punya seorang pelayan Tuhan di gereja, full timer saya. Suatu saat ada masalah dan di depan saya dia konseling dan pasangannya mengaku bahwa dia selingkuh. Wah, ketika dia mendengar selingkuh seperti itu langsung loncat di depan saya, dipukulnya di depan pendetanya. Saya sebagai seorang gembala yang melihat itu, saya ngerti bagaimana hancurnya rasa sebagai seorang suami yang istrinya selingkuh pada orang lain. Saya mencoba mendampingi dia terus, sampai suatu saat dia betul-betul mengalami pemulihan. Tidak setahun, 2 tahun, terus menerus seperti itu. Dan suatu saat ada jemaat yang mengalami mirip yang sama. Dan saya minta dia, bisakah saya tetap bisa menolong, membantu orang ini sama-sama jemaat. Tetapi saya memberikan kesempatan dia. Karena dia pernah ada di posisi seperti itu. Pernah istrinya selingkuh. Bagaimana dia mengalami sebuah pemulihan-pemulihan. Dan ternyata ada sesama jemaat yang mengalami yang sama. Sekarang ini kalau ada istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, istrinya berkata, memangnya aku gak bisa. Dan banyak ditemukan begitu berpisah. Tetapi luar biasa saya berkata, saya memberikan kesempatan dia, bisakah membantu orang ini? Dan puji Tuhan saudara, ini yang sudah datang pada saya, Pak bisakah caranya bercerai itu gimana ya? Coba, saya sing bimbing hampir 6 bulan ya. Saya tahu kamu ini ada masalah di sini.
Tapi dia maksa, Pak sudah di booking ini ya, saya tahu ini ada masalah nanti akan timbul seperti ini. Namanya sudah nekat ya sudah, pendeta itu kalau dipaksakan ya memberkati kan gitu ya. Betul nggak ya? Dia dipaksa kayak Musa itu. Mengapa? Apa namanya? Memberi surat cerai ya karena mau paksa gitu ya. Karena apa? Kedegilanmu. Ya pendeta itu gitu kalau dipaksa ya tak lakukan. Gitu. Diberkati ya diberkati, tapi saya tahu ini ada masalah. Dan betul, mungkin 3 atau 4 bulan dia datang ke saya, Pak Basri bagaimana ya caranya bercerai? Itu kok ditapuk wajah saya. Saya nggak bisa ngomong banyak ya saya ya menolong dia. Tapi nggak membantu. Suaminya yang satu krisis selingkuh, istrinya sama. Memangnya mungkin tok sih iso. Sungguh saudara, saya ingat orang ini benar-benar hancur-hancuran. Tapi rupanya saudara, ada orang yang ada di posisi seperti itu. Dan ditolongnya, dan orang ini saudara dapat dipulihkan sekali, kembali. Saya bersyukur, saya percaya makanya ada 3 poin ini. Yang pertama biarlah ini jadikan peringatan, katakan peringatan. Tetapi ini juga sebuah refleksi. Dan yang ketiga ini adalah sebuah harapan, katakan harapan. Siapapun saudara sekalian menghadapi masalah apapun, mungkin seperti yang saya ceritakan jemaat yang saya layani. Usahanya hancur, sudah sampai dia berkata, Pak saya makan saja. Sudah sulit. Ketika dipulihkan dalam hidupnya, hubungannya dengan suami. Suaminya masih tetap kayak begitu. Tapi saat ini dia melihat bagaimana Tuhan membela dia, mengangkat bisnis itu. Dan Tuhan mempercayakan lebih melampaui daripada sebelumnya. Ternyata keretakan itu diantaranya adalah hubungan dia dengan suaminya. Ketika dia berkata, dapatkan impresi, kasihi dengan kasih yang mula-mula. Ternyata itu seperti mangkok yang pecah yang dilapisi dengan emas dan sekarang dia menjadi orang yang berharga. Yang satu juga sama, retak pecah. Tetapi ketika dia dibawa hidupnya kepada Tuhan, maka dari cermin yang retak, biarlah Tuhan akan memakai saudara menjadi mangkok yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kami datang kepadamu. Hamba-Mu sampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu dan bagikan pada sore ini. Kami percaya, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi sebuah perenungan bagi setiap kami. Engkau tahu kedalaman daripada setiap anak-anak-Mu. Mungkin dalam hidupnya ada sesuatu yang pecah, tapi coba tutupi dengan senyuman, tutupi dengan pelayanan, ditutupi dengan aktivitas lain. Tetapi izinkan Tuhan, Engkau menjamah akan setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam Tuhan ada harapan yang luar biasa. Seperti mangkok yang pecah tadi. Di tangan ahlinya, saya percaya, kita semua percaya, Tuhanlah ahli daripada kintsugi itu. Dia akan membuat hidup kita lebih berharga daripada semulanya. Jemaat yang saya sampaikan tadi, dulu gak pernah melayani. Hidupnya hanya fokus dengan bisnis, fokus dengan usahanya. Tapi ternyata fokus dengan itu membuat dia pun juga menghadapi situasi yang seperti itu. Seringkali Tuhan izinkan keretakan itu, pecah itu, supaya saudara dan saya menyadari Tuhan hanya anugerah-Mu saja yang membuat hidupku ini berharga.
Kadang dalam kehidupan kita Tuhan izinkan ada orang-orang yang jatuh. Ada orang-orang yang hidupnya pecah. Tetapi ketika orang itu datang kepada Tuhan, di tangan Tuhan dibuat sesuatu yang baru. Retakannya masih, kisah-kisah masa lalunya masih tidak terlupakan, tetapi itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga yang dipulihkan ini sekarang jadi berkat bagi keluarga-keluarga pasangan yang selingkuh. Bagaimana dia luka pernah diselingkuhi oleh pasangannya, dia marah. Kata-kata perceraian itu hampir tiap hari. Tetapi ketika dia datang pada Tuhan, seperti mangkok di tangan seorang ahli kintsugi, dibentuknya ulang, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya pada kesempatan saat ini, saya percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Kami datang padamu Tuhan, hamba-Mu tidak bisa mengecek satu-satu masing-masing. Tapi kalau ada sesuatu yang retak, membuat usaha, keluarga, pekerjaan, pelayanannya jadi sesuatu problem, biarlah kami akan percaya pencobaan-pencobaan itu sesuatu yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Ketika kami dicobai, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ingat firman berkata, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Buluh yang terkulai dikatakan tidak akan dipatahkan. Kalau saat ini Anda sedang seperti rasanya pudar, bawalah kita kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini seperti terkulai, jangan menyerah saudara. Tuhan akan tegakkan kembali. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita akan tundukkan kepala kita. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, kadang-kadang kita ini pandai untuk menutupi keretakan-keretakan hati kita. Kita tidak pernah terbuka dengan Tuhan. Sehingga begitu lama pemulihan dalam hidup kita. Malam ini saudara, Tuhan berkata, buluh yang sudah terkulai, Tuhan tidak akan mematahkannya. Sepanjang kita masih punya waktu bersama dengan Tuhan, Dia tidak akan mematahkannya. Bahkan mungkin semangat saudara yang sudah pudar selama ini, mungkin saudara sudah merencanakan untuk resign dalam hidup saudara dengan Tuhan, dalam doa, dalam persekutuan dalam hidup saudara. Sudah pudar rasanya. Tuhan tetap tidak akan memadamkan saudara. Tuhan ingin saudara akan makin terang lebih lagi. Tuhan, kalau itu saudara bisa mengangkat tangan. Tuhan, itu sumbu yang pudar itu saya Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan memadamkan hidup saya. Mungkin saudara dengan jujur berkata, Tuhan, buluh yang terkulai itu saya Tuhan. Saudara bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bukankah kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini? Dan Tuhan tidak akan mematahkan itu. Biarlah sore ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, hanya Anda dengan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang merasa padam hatinya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ada api yang Tuhan pernah taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan kobarkan kembali.
Tuhan Kau akan berikan sesuatu yang kuat dalam hidup mereka. Yang membuat api itu menyala kembali. Tuhan kasih sesuatu trigger dalam hidup mereka, pemicu. Sehingga membuat mereka begitu kuat kembali. Tuhan bahkan Engkau lihat seperti buluh yang terkulai. Sudah tidak bisa tegak kembali. Karena pekerjaannya, karena usahanya, karena keluarganya. Sepertinya sudah menyerah. Tapi Engkau berkata tidak akan dipatahkan. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu, Tuhan Engkau akan tegakkan kembali. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan api mulai menyala di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau akan tegakkan kembali. Kami percaya, kami pulang dengan kemenangan yang baru. Tuhan, kalau Engkau bisa membuat orang Jepang memiliki, yaitu tradisi kintsugi yang begitu indah, begitu berharga. Terlebih Engkau dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan ingatkan akan peringatan kepada kami. Biarlah malam ini menjadi refleksi kami bawa pulang. Namun juga kami pulang juga membawa pengharapan. Di dalam Tuhan ada api yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Di dalam Tuhan ada sesuatu kuasa yang membuat kami tegak kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sumbu yang